Salajengipun saderengipun dipun malih niki kula mewakili para habaib nggih. Mewakili para habaib dan mungkin insyaallah mungkin dipun lanjutaken kalau beliau Muhammad bin Husain Al-Habsyi saking Solo mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal waizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Salajengipun marilah kita ikuti bersama mau'izatul hasanah ingkang badhe katur dening panjenenganipun Al Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi saking Solo. Waqtal kaula telaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati dumateng sedayanipun para habaib, para alimul ulama, Masya Allah kathah sangat ingkang rawuh. Wonten Habib Toha Al-Muhdhar, Habib Abu Bakar Ba'akil, Habib Abdullah Aidid dan semua para habaib yang mungkin belum bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Itu juga sedayanipun para remoyai, utaminipun sahibul majlis, Kiai Muzayyin, insyaallah arengaken datang beliau sehat wal afiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kang kula hormati niki ya ulama juga umarok niki masyaallah. Romo Yai Mujib, Wakil Bupati Pasuruan dan segenap para Romo Yai sanesipun, semua yang hadir pada pertemuan di pagi hari ini, tak lupa pula Sahibul Bait Haji Nurul lan sedaya keluarga besaripun. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedanipun ingkang gadah hajat sedaya hajatipun dikabulaken dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah enjing menika jenengan saged kempal sareng-sareng wonten teng acara maulid. Majlis maulid yang di Al-Mustarsyidin itu murni majlis maulid untuk kerinduan, bukan hiburan. Karanten teng mriki betul-betul kula kalih panjenengan menikmati suara lantunan qasidah, ikut berzikir, waktunya pun juga waktu yang istimewa ba'da subuh. Lo ndek wau nembe dugi jam 3. Habis sholat subuh saya leren-leren bentar, besok masuk kamar mandi bentar, ningali HP, Beb menika sampun doa, Masya Allah jam 6 padahal. Lo kita, saya kira setelah copot masker mulainya jam 8. Nggak tahunya masih ba'da subuh ternyata. Begini insya Allah setelah ini pun bikantuk barakah, amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada salah seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Thauban itu cinta kali Kanjeng Nabi, karena memang Kanjeng Nabi SAW itu sangat memenuhi syarat untuk dicintai. Mula kadang-kadang kalau nggak bingung, saya kadang-kadang berapa kali ngisi pengajian itu bulan Maulid ada di beberapa kampus. Itu kan nanti ada tanya jawab dan lain sebagainya. Itu anak-anak mahasiswa-mahasiswa itu kadang-kadang tanya begini, Habib bagaimana caranya mencintai Kanjeng Nabi?
Itu loh ditanyakan sama para habaib, para romo yai ingkang sepuh riyin niku bingung, Pak. Lah kok iso kowe iki ora cinta sama Kanjeng Nabi? Apa kurangnya Rasulullah? Kok sampai kamu tuh nggak bisa cinta sama Nabi? Apa kurangnya? Kalau kamu mencintai orang karena mengagumi, nggak ada yang lebih hebat dibandingkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku Pak Bu, ndak ada ibu deh iki, bapak-bapak, leruk, kulino soalnya. Kalau lewat kampung begitu, itu satu kampung bisa tahu Kanjeng Nabi barusan lewat. Karena bau harum yang ditinggalkan oleh beliau di setiap beliau melewati suatu ruangan. Bayangkan coba sehebat-hebatnya orang, sak sugi-sugi menungso, tidak mungkin bisa menjadikan keringetnya wangi. Saestu, senajan nguntal parfum terus bendina. Orang mungkin keringetnya wangi, mati malah ya. Tapi Kanjeng Nabi SAW itu, pernah beliau itu tidur di rumahnya Ummu Sulaim, kemudian diambil keringatnya sama Ummu Sulaim. Jadi keringatnya itu meninggalkan keringat ditikar gitu, ada hasir. Ditikar gitu diambil sama Muslim, diperes gitu, dijadikan minyak wangi. Kanjeng Nabi bangun, Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Saya kumpulkan ya Rasulullah, keringatmu akan saya jadikan minyak wangi untuk anak-anak kami. Kata Kanjeng Nabi apa? Asabti, kamu betul. Itu saking wanginya keringatnya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada yang ngalahkan Pak kalau Kanjeng Nabi Muhammad. Kebijaksanaannya, bahkan sirah-sirah kehidupan Kanjeng Nabi SAW itu, kula kalih panjenengan selaku umat yang hidupnya 1400 tahun kurang lebih setelah wafatnya Kanjeng Nabi, kalau pengen dapat solusi dalam semua permasalahan hidup kita, maka perhatikan bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Isinya ilmu. Dalam rumah tangga, di dalam beliau itu menjadi seorang pemimpin ketika ada di Madinah. Bahkan ketika beliau itu perang, semua kehidupan Nabi Muhammad SAW itu menjadi ilmu untuk kita semuanya. Sauban itu cinta sama Kanjeng Nabi. Sampai sekali waktu Sauban itu mikir, duh, aku di dunia bisa kumpul sama Kanjeng Nabi. Tapi nanti setelah di akhirat, gimana aku akan kumpul dengan Rasulullah? Kalau aku nasibku tidak jelas. Sahabat itu senajan kumpul kali Kanjeng Nabi, tapi dalam hatinya masih ada rasa takut, khawatir kalau sampai tidak masuk surga. Saya tidak jelas nasibnya. Iya kalau masuk surga, kalau enggak. Dan kalau masuk surga pun, surganya Thauban letaknya di bawah. Surganya Kanjeng Nabi pasti yang paling atas. Karena memikirkan berpisah dengan Kanjeng Nabi Muhammad, Thauban itu sampai akhirnya sakit. Sakit akhirnya Thauban. Sampai karena sakitnya tidak bisa ke masjid. Saking sakit, betul-betul sakit. Lah Kanjeng Nabi SAW itu punya kebiasaan Pak, kalau ada orang dilihat 3 hari nggak kelihatan, ditanya, kemana orang ini? Lalu dijawab, orangnya lagi pergi jauh, didoakan sama Kanjeng Nabi. Doa betulan, bukan doa pencitraan. Betul. Kalau saya sekarang ini doakan Haji Nurul, ada kemungkinan pencitraan. Kenapa? Biar sangunya pulang tambah banyak mungkin. Enggak lah, karena doakan di depan orangnya. Iya kan? Iya. Kalau saya sekarang doakan Yai Mujib juga ada pencitraan, biar diundang bulan Januari takutnya. Bisa pencitraan nanti saya. Tapi kalau doakan tidak ada orangnya kan tidak bisa pencitraan. Kenapa enggak? Ini Kanjeng Nabi itu doakan tidak ada orangnya. Didoakan loh, orang yang syafaat didoakan. Kanjeng Nabi angkat tangan, bukan dongo basa-basi mboten lho. Muga-muga selamat. Niku awak dhewe nek ngoten niku. Ini doanya doa betulan. Asli dongo. Ya Allah selamatkan. Angkat tangan Kanjeng Nabi. Doakan yang pergi sahabatnya. Tapi kalau sakit, Kanjeng Nabi akan datang ke rumahnya untuk menjenguk. Masya Allah akhlaknya Rasulullah SAW. Di Madinah ratusan orang Pak, ribuan itu. Masuk Islam aja, hijrah aja itu ketika Nabi datang hijrah, total laki perempuan
tua, dewasa, anak-anak itu 950. Nah, setelah bertambah kan tambah banyak masuk Islam kan, terus tambah banyak jumlahnya. Orang munafiknya aja yang musuh Kanjeng Nabi, musuh dalam selimutnya 300 Pak di Madinah. Ketika Kanjeng Nabi perang Uhud berangkat orang 1000, musuhnya 3000. Di perjalanan 300 orang yang munafik berpaling, tidak mau ikut perang. Sengaja memang mereka, tidak mau kalau dari awal ngomong saya nggak perang 300. Kan cekok, 700 lawan 3000. Tapi ketika sudah ikut jalan terus balik itu lebih ngelarakno ati. Dan orang-orang munafik itu pokoknya piye carane ngelarakno atine Kanjeng Nabi. Jadi ketika itu semua satu Madinah diayomi sama Kanjeng Nabi SAW. Ini kalau ada yang sakit didatangi ke rumahnya sama Rasulullah SAW. Hari Nabi datang ke rumah Thauban. Setelah itu Rasulullah SAW lihat Thauban, kenapa? Apa yang membuat kamu sakit? Dari Rasulullah. Thauban itu sering ngelihati Kanjeng Nabi terus. Kalau ngomong itu ngelihati Kanjeng Nabi terus. Thauban, inni atamatta'u bin nadhari ilaika Rasulullah. Aku menikmati momen-momen bisa memandangmu. Aku sakit karena aku kepikiran. Suatu saat aku akan berpisah denganmu ya Rasulullah. Engkau akan masuk surga dan surgamu paling tinggi. Thauban belum tentu masuk surga. Kalau masuk surga pun surganya levelnya jauh di bawahmu ya Rasulullah. Karena bahasa kerinduan Thauban ini, maka langsung solusinya belum dari Kanjeng Nabi, langsung dapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa, syaratnya ini dulu. Man li syarat, huruf man li syarat. Barang siapa taat sama Allah dan Rasulnya, taat sama Allah dan Rasulnya, apa jawab syaratnya? Jawabannya apa? Maka dia akan masuk kelompok orang yang dikasih nikmat sama Allah. Siapa yang dikasih nikmat sama Allah Ta'ala? Nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Dan mereka ada sebaik-baik teman nanti ada. Iya, akhir nanti sebaik-baik teman ya mereka itu. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Sebaik-baik teman nanti. Jenengan sekarang mungkin ada yang suka sepak bola, suka nonton Lionel Messi. Coba tak dong lagi, muga-muga kumpul ning akhirat karo Messi, mesti ndak diamini. Waduh, wedi aku nek di akhirat, tak ning donya tok. Ngene apa nggih? Tapi kalau di akhir harapan kita dengan siapa kumpulnya? Para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Syaratnya apa? Gampang. Taat Allah, taat Rasul. Selesai. Taat Allah itu enggak ada yang susah Pak. Sholat sehari berapa rakaat? Di Solo 17, di sini berapa? Bodoh, tak pikir 15 mbok kelongi subuh ya berarti. Sholat itu enggak ada yang berat, zakat, puasa enggak ada yang berat. Puasa itu cuma ya Allah dari subuh sampai maghrib, kurang lebih sekitar 14 jam. Kemarin aja cuma 13,5 jam tok kemarin. Enggak berat, kucing kuat insya Allah Pak. Kucing enggak jenengan kasih makan dari subuh sampai maghrib, seger, mungkin lebih seger ngungkuli menungso. Soalnya kucing enggak pakai mikir alam golek apa ya. Nah, enggak ada yang berat ibadah. Semuanya enteng. Zakat enteng. Zakat itu cuma 1/40, 2,5%. Jadi hitungannya kalau jenengan misalkan punya duit katakanlah 40 juta. Katakanlah 40 juta, tinggal bagi 40 Pak. 40 bagi 40 berapa? Berarti cuma satu. Lagi saya hitung-hitungan apa enggak lagi? 40 bagi 40 berapa? 1 juta. Kalau duitnya 400 juta bagi 40 berarti berapa? Sing jawab tak dongake utangnya lunas. Duitnya
40 miliar. Jadi kalau jenengan punya duit 40 miliar, zakatnya berapa? Tidak akan punya duit 40 miliar, tidak ada yang ngamin Pak Yai. Bakat kiri repot tuh. Punya duit 40 miliar, amin ini telat. Telat usaha untuk wis garis parune tok gue. Zakatnya berarti cuma 1 miliar kan banyak Beb. Loh punya 39 miliar kok. Cuma 1 miliar buat zakat, jadi semakin berkah hartanya. Lagian namanya zakat itu dari kata apa? At-tadhir wan nama. Tadhir itu suci dan berkembang. Jadi memang nyun ngapunten nggih, jenengan kalau mengeluarkan zakat ketoke artone kurang, tapi nanti bakalnya tambah banyak dan tambah berkah. Gini, ada orang punya produk barang, dia mengeluarkan duit untuk iklan. Berani enggak dia mengeluarkan duit untuk iklan? Berani. Kenapa? Kalau dia mengeluarkan duit untuk iklan, nanti dia bayangannya yang beli barangnya banyak, sehingga duitnya juga akan tambah banyak. Betul apa betul? Loh orang sekarang sama iklan yakin berani mengeluarkan duit buat iklan. Kok enggak yakin mengeluarkan duit buat sedekah dan buat zakat? Betul enggak? Buat iklan yakin, untuk duit. Gue sedekah, cek mikir. Ini taat Allah, taat Rasul enggak ada yang berat. Zakat, keluarkan, puasa, lakoni, sholat sehari 17 rakaat. Potongan kula kalih jenengan mungkin maksimal sehari pung setengah jam tok. Potongan awak dhewe iki. Nah kalau Habib sama kiai yang lain mboten mungkin ya. Kula kalih jenengan ngeten-ngeten iki ya paling setengah jam. Wong potongan kulhu minnas, sekul tahu karo mie panas. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, variasi inna a'taina karwal asri. Pun muter niku terus. Ayo sampai tadi sholat subuh baca sabihisma, ayo sapa? Model-model kita kan paling sholat setengah jam. Tapi Anda harus tahu Pak, setengah jamnya jenengan ini, itu menjadikan 24 jam hidup jenengan itu semuanya beres. Kalau yang setengah jam ini bagus, 24 jamnya bagus. Kalau yang setengah jamnya ini kacau, ya na'udzubillah min dzalik. Habib, kenapa hidup saya enggak tenang? Pertanyaannya, sholatmu tenang enggak? Enggak, ya kuwi jawabannya. Selama sholat yang merupakan ibadah paling penting, itu Anda enggak tenang, Anda enggak akan tenang hidupnya. Tenangnya hidup Anda kalau Anda sudah beres sholatnya. Taat Allah, taat Rasul, gampang Pak. Tidak ada yang berat. Syarat itu tidak ada yang berat. Enek wong rasani gampang, mingkem ngalih. Wis. Rasa melu rasan-rasan. Gampang toh. Lu mingkem ngalih, malah ora kesel. Nek melu rasan-rasan rada kesel nggih. Ningali wong wedok ayu merem ngalih. Bagi sing rada abot iki. Tapi kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu ngasih solusi. Menundukkan pandangan. Jadi gini, kalau perempuan, kalau laki-laki itu keahliannya menjaga lisan. Kon ngempet dak rasan-rasan kuwi luwih gampang. Nek wong wedok nek kon ngempet ora nyawang kuwi luwih gampang. Tapi nek wong lanang ngempet ra iso, nyempet nyawang ya ora iso, wis ajur-ajur tenan iki berarti. Ini kata Imam Ghazali, kamu kalau ada perempuan cantik, kamu kan syariat kan nyuruh tundukkan pandangan itu demi kamu. Kok bisa? Iya. Karena nek kowe tetep nyawang, ternyata elek kowe gelo mesti. Tiwas dosa elek. Tiwas dosa elek. Lho nggih. Nek pas nek ayu piye, Beb? Oh, nek ayu mesti juga ngasih solusi. Nek ayu ku yo gelo. Isone mung nyawang tok. Dadi ora sambok sawang sisan. Malah enak.
Itu solusi daripada Imam Al-Ghazali yang ada di kitab ya mudah-mudahan insyaallah taala jadikan kita bisa dapat kemampuan untuk menjaga pandangan mata insyaallah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita dari subuh sampai sekarang ini ndak nonton wong wedok ayu. Soalnya genah ora nek wong wedok ya iki. Jadi itu, makanya semua mata di hari kiamat nangis, kecuali mata yang nangis karena takut Allah, mata yang begadang untuk di jalan Allah, dan mata yang menunduk ketika menyaksikan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat sama Allah dan Rasul itu enggak ada yang susah. Semuanya pasti bisa, enggak angel. Enggak angel saestu. Haji itu bagi yang mampu. Kalau punya duit lo iso jalan-jalan neng Bali, neng Lombok iso, mosok muga haji ndak iso. Nah kalau punya duit baru wajib haji, ndak mampu. Nah makanya tidak ada kewajiban haji. Pun ndak ada susah taat sama Allah dan taat sama Rasulnya. Tapi kalau jenengan amalkan taat sama Allah, taat sama Rasul, maka faedahnya nanti di dunia sudah kelihatan, lebih-lebih lagi nanti kalau kita semuanya sudah meninggal dunia. Semua kan pasti bakal mati, gitu apa enggak? Semuanya pasti bakal mati, pasti mati. Enggak mungkin enggak. Mungkin jenengan DCI kulo keri, mungkin. Napa diwalik kulo keri jenengan DCI. Niku lak nggih saged ngoten niku. Wis tak walik. Mungkin jenengan DCI kulo keri, napa tak walik kula keri jenengan. Muga-muga kabeh panjang umur insyaallah. Amin Allahumma amin. Jangan bingung. Ada kitab karya Ibn Athaillah judulnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Tapi yang panjang. Inti kitab itu agak unik. Jadi kitab itu ngajari kita untuk urip ki ora usah kakean perencanaan. Hidup itu enggak usah pakai enggak usah banyak, bukan enggak usah pakai ya. Maaf, syarat. Hidup tidak usah banyak perencanaan. Program boleh, tapi kamu harus yakin kalau programmu tidak berjalan, pasti yang berjalan program yang lebih baik. Kenapa? Program saking Gusti Allah. Termasuk berrezeki. Pun ngalir mawon. Yang dapat kesempatan untuk cari rezeki, kerja yang mempeng. Oh ini kerja engko dikira kedonyan. Siapa saya ngomong kerja kedonyan? Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang nulis kitab Sulamut Taufik dalam majmuk kalamnya beliau mengatakan kalau orang kerja, nih ya, kerja satu, kerja tapi haknya Allah di harta enggak dia-sia-siakan. Kerja bayar zakat, sedekah, syarat pertama. Dua, kerjanya tidak menjadikan dia meninggalkan yang wajib. Goro-goro nyambut gawe ndak sholat, ojo. Goro-goro buka toko teng pasar akhirnya lali sholat subuh, ampun ngoten niku. Kerjanya dibayar haknya Allah, setelah itu ibadah ndak ditinggalkan. Yang ketiga, duit yang dia terima disalurkan ke yang halal, maka semua proses kerjanya itu dinilai ibadah. Tambah yang keempat, jalurnya bukan dari jalur yang haram. Kerjanya halal, zakat dibayar, ndak ninggalkan kewajiban, syukur aja iso ngaji, plus disalurkannya ke yang halal-halal. Insya Allah nanti duitnya jadi berkah. Apalagi jenengan itu punya duit, ojo mbok tuku ki mbok ning nggone tanggane dhewe. Kalau tetangga Anda punya beras, ya Anda beli tempat tetangga Anda sendiri. Kenapa? Usahakan Pak setiap Anda ngeluarkan duit yang merasakan duit jenengan orang-orang yang akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkah nanti Pak. Ngetokke duit senajan tangga dhewe iki rada larang sithik tapi sing mangan wong sing sujud luwih apik timbang jenengan beli murah tapi yang ngerasakan duit jenengan orang yang ndak sujud sama Allah taala. Begitu. Itu yang punya kesempatan kerja yang mempeng. Silahkan. Tapi Anda harus tahu, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten rencang jenengan buka warung soto, laris.
Jenengan tiru resepe, jenengan tiru warungnya, belum tentu larisnya sama. Bisa ditiru resepnya, tapi jatah rezeki tidak bisa ditiru. Semuanya sudah ada jatahnya masing-masing. Terus ya sholatnya jenengan itu termasuk bagian menjadikan rezeki itu berkah. Sholawat jadikan rezeki itu berkah. Hadir maulid menjadikan rezeki itu berkah. Jadi di zaman Habib Ali dulu, Pak Bu, itu pernah ada masa maulid itu di-stop. Maulid itu di-stop. Dawuhnya Habib Ali, begitu maulid itu di-stop, maka semua harga naik, semua naik. Begitu mulai diadakan lagi langsung perekonomian normal. Insya Allah setelah ini Indonesia perekonomian normal lagi insya Allah. Harga-harga turun insya Allah. Kenapa? Maulid sudah mulai banyak setelah ini di mana-mana. Amin Allahumma. Amin. Berkahnya maulid itu bisa melancarkan rezeki. Tapi dengan mungkin jangan jauh mikir. Aku duit tonggo rasa tapi duitnya akeh. Loh jangan lihat sekarang. Sekarang itu dia punya duit banyak belum tentu dia bisa menikmati duitnya. Berapa banyak orang SWT dikasih duit banyak tapi saking emane karo duitnya nggo tuku iwak kuwi jek eman-eman. Mangane mung sego, tempe, sambel, terong. Kenapa? Eman-eman wedi ngetokke duit. Suara apa ki? Oh drone ya. Ora usah bingung ki drone. Jenengan iki disoting. Ora bingung. Aja wedi tiba ora mungkin tiba insyaallah. Kecuali nek takdir. Tapi nek tiba mboten tiba insyaallah. Tapi ndak jatuh insyaallah. Jadi begitu. Kalau itu sudah Anda lakukan insyaallah nanti hidupnya berkah. Amin Allahumma. Amin. Semangat maulidan, semangat sholat jamaahnya yang benar, hidup di dunia berkah, di akhirat bisa kumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah semua yang hadir yang punya hajat Allah kabulkan semua hajatnya. Sedang sakit Allah angkat semua penyakitnya. Allah berikan kepada kita kehidupan dunia yang berkah, berikan kepada kita rezeki yang lancar, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah yang saleh dan salihah, dan semoga siapapun di antara kita yang punya hajat yang datang ke tempat ini yang punya niat-niat baik dalam hatinya, semoga semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamil maqbulah, dan semuanya insyaallah sahibul hajat Bapak Haji Nurul, Allah taala berikan pada beliau rezeki yang berlimpah, dan semua usahanya beliau untuk mengadakan maulid di pagi hari ini dibalas dengan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan guru kita Kiai Muzayyin, Allah taala berikan sihah al-kamilah, kesehatan yang sempurna, insyaallah bisa bimbing kita dan semua jemaah Majelis Al-Mursarsyidin ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan kita semuanya menjadi umat yang bukan hanya mencintai Nabi tapi juga insyaallah dicintai sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala turunkan berkah untuk kita semuanya, khususnya juga kepada Wakil Bupati Pasuruan Romo Kiai Mujib, Allah taala mudahkan semua urusannya. Allah taala lindungi beliau dari segala macam fitnah, musibah dan semuanya, dan semua yang hadir Allah Ta'ala lindungi dari segala macam bala, bencana, ujian. Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya kebaikannya. Allah berikan kepada kita semuanya keindahan takdirnya. Jadikan kita semuanya orang yang berkumpul saat di jalan Allah Ta'ala, sampai mati juga di jalan Allah Ta'ala, dan berkumpul di surga bersama dengan Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamil maqbulah wa ila khatin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin. Saking kula cukup semanten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah, walul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.